Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu 'abdin aw ba'ud dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah." Celakalah seorang hamba yang menemui Ramadan, lalu Ramadan berlalu sementara dosanya belum terampuni. Hadirin rahimakumullah, di antara penyebabnya adalah ketidakkonsistenan seorang hamba dalam beribadah di bulan Ramadan. Tidak jarang kaum muslimin begitu semangat di awal Ramadan, tapi di tengah sampai ke dan akhirnya tidak semangat lagi dan tidak konsisten dalam menjalankan ibadah Ramadan. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan tips untuk konsisten di dalam beribadah Ramadan. Yang pertama, berkumpul dengan orang yang satu frekuensi. Yang saya maksudkan di sini adalah orang-orang yang konsisten dalam kesolehan, dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Ketika kita merasa sulit meninggalkan kemungkaran, maksiat, dan lain sebagainya, maka temui orang-orang yang soleh dan yang konsisten dengan kebaikan. Nabi SAW bersabda, seseorang berada di atas perangai kawannya, maka hendaklah kalian melihat dengan siapa berkawan. Hadis ini sahih dan dihasankan oleh Al-Albani. Yang kedua, menghadiri majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Di saat kita merasa semangat pudar, semangat luntur, semangat melemah dalam menjalankan ibadah Ramadan, maka mari kita hadiri majelis-majelis ilmu, baik itu majelis ilmu formal, informal, ataupun non formal. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis ilmu atau di dalam majelis ilmu itu kita akan mengecas semangat kita kembali. Yang ketiga, saling mengingatkan sesama anggota keluarga. Dalam hal ini, anggota keluarga harus berkolaborasi dalam memaksimalkan potensi ibadah Ramadan. Tatkala seorang suami mulai semangat melemah, maka seorang istri mesti mengingatkan, begitu juga sebaliknya, agar target-target Ramadan itu bisa dimaksimalkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Yang keempat, tetap sibuk dengan aktivitas kita. Walau di bulan Ramadan tidak menyurutkan atau tidak melemahkan kita untuk beraktivitas. Beraktivitas sebagaimana biasanya, agar kita tidak merasa lemah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang. Di luar bulan suci Ramadan, mungkin jam 6 kita sudah sarapan, makan pagi. Jam 12 kita makan siang. Tapi di bulan Ramadan kita tidak ada sarapan pagi, tidak ada makan siang. Maka waktu untuk itu yang dialokasikan untuk sarapan, yang dialokasikan waktu makan siang, bisa kita manfaatkan untuk tilawah, beribadah, ibadah sunnah lainnya. Yang keenam, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi.
kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah yang halal lagi baik. Ini siapa lagi teladan kita kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikonsumsinya sederhana saja. Berbuka dengan segelas air putih dan beberapa butir kurma. Tidak berlebihan. Tapi dalam riwayat yang kita baca, Nabi itu sehat, dan walaupun menjelang wafat beliau sakit. Yang ketujuh, terus mengingat diri dengan target yang dibuat. Di bulan suci Ramadan ini kita mesti mencatat target-target kita. Kapan perlu kita tempelkan di dinding, di lemari, ataupun di kulkas kita di dapur untuk ibu-ibu. Target-target kita mesti kita catat, dan apabila kita sudah melaksanakannya, checklist. Yang belum tercapai target, silahkan kejarkan targetnya, agar insyaallah program-program Ramadan kita bisa kita jalani dengan maksimal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa tips singkat agar kita konsisten dalam beribadah Ramadan, sehingga kita bisa meraih malam kemuliaan yang lebih mulia daripada 1000 bulan, dan kita mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.